Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1186 sampai bab 1190. Sore berikutnya, Ye Chong datang ke tambang emas yang ditinggalkan. Tambang emas saat ini tidak sepi seperti dulu, karena Niu Huateng telah mengirimkan sekelompok pekerja untuk memulai pembangunan di sini sesuai dengan instruksi Ye Chong. Ye Chong bisa melihat dari kejauhan, di halaman tambang emas, beberapa mesin bergemuruh, dan udara penuh debu. Orang-orang ini tidak menggali, mereka hanya membersihkan reruntuhan di pinggiran. Meski ada hal-hal najis di tambang, orang-orang ini semua dievakuasi sebelum jam 3 sore, jadi tidak ada bahaya. Pada saat ini, reruntuhan hampir dibersihkan, dan Ye Chong berusaha keras untuk memasuki tambang. Setelah dia menyingkirkan hantu dan roh jahat di tambang, penambangan masih bisa dilakukan di sini, dan itu akan mendatangkan banyak pemasukan. Awalnya, Niu Huateng mengambil alih beberapa proyek penambangan dari Ye Chong sekaligus, dan tenaga kerjanya sudah tidak mencukupi. Namun di sebelah tambang emas tersebut, terdapat daerah pegunungan, dan sekelompok orang pegunungan tinggal di daerah pegunungan tersebut. Entah bagaimana Niu Huateng menghubungi orang-orang pegunungan ini dan mempekerjakan mereka untuk bekerja di tambang. Orang-orang pegunungan ini berpikiran tertutup, berkekuatan besar, makan banyak, dan banyak bekerja. Mereka bekerja keras tanpa keluhan, tetapi mereka adalah pekerja yang sangat baik. Di pihak Niu Huateng, hanya seorang pengawas yang dikirim untuk memimpin sekelompok orang gunung untuk bekerja. Akibatnya, setelah kapten pengawas datang, dia bertingkah seperti orang tua, berteriak pada orang gunung untuk bekerja. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa, makan dan minum sepanjang hari, sangat riang. Gerbang tambang terbuka, dan Ye Chong langsung masuk. Dia melihat bahwa di dalam tambang, dua ekskavator sedang bersenandung, menggali tumpukan tanah yang rusak. Beberapa pekerja sedang mendorong troli, memuat gerobak kerikil, ubin, del, ke truk. Ada pekerja yang sibuk di mana-mana, tapi tidak ada yang memperhatikan Ye Chong. Kemudian, Ye Chong langsung pergi ke tambang. Meskipun saat itu awal musim dingin di luar, di dalam tambang sangat hangat. Di pintu masuk goa juga ada beberapa orang yang sedang membersihkan kerikil di sekitar pintu masuk goa. Ye Chong sedang berjalan masuk, dan segera tiba di sebuah lounge di tambang. Di sana, ada seorang lelaki gendut duduk di kursi dengan kaki bersilang, memegang kaki babi, dan menggerogotinya. Pria gendut itu 5 besar dan 3 tebal, memakai helm merah, wajahnya gemuk seperti babi, dan dia sedang mengunyah. Dia menggerogoti dan memarahi, "Kamu bajingan, cepat dan lakukan. Jika ada yang malas, aku tidak akan membayarnya hari ini." Tak perlu dikatakan, Ye Chong juga tahu bahwa pria gendut ini harus menjadi kontraktor di sini. Ye Chong berjalan ke pria gendut itu, dan sebelum Ye Chong dapat berbicara, pria gendut itu berkata, "Hei, kamu Xiao Wang, kan? Aku tahu, kamu diperkenalkan oleh Tuan Liu untuk bekerja, kan? Jangan khawatir, Tuan Liu memiliki hubungan yang baik denganku. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Ambil ember di sana, dan pergi cuci lantai." Ye Chong terdiam, berpikir siapa bajingan kecil itu. Ternyata nama panggilan kontraktor itu adalah Fatih Zhang. Salah satu temannya, yaitu Tuan Liu, memperkenalkan seorang pekerja yang kebetulan ada di sini hari ini. Oleh karena itu, Fatih Zhang menganggap Ye Chong sebagai orang itu. Melihat Ye Chong tidak bergerak, Fatih Zhang memarahi. "Apa-apaan, kenapa kamu sangat lambat? Jika bukan karena perkenalan Lao Liu, aku sudah lama menendangmu. Jadi cepatlah dan mulai bekerja. Aku mengatur untukmu, itu adalah pekerjaan yang paling ringan. Tidakkah kamu ingin melakukan hal yang sama seperti mereka, dan membawa batu itu dengan sekuat tenaga? Hei, bukan tidak mungkin bagimu untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi ketika saatnya tiba,
jangan mengeluh kepada Lao Liu. Fatih Zhang tersenyum sambil menggerogoti kaki babi, mulutnya penuh minyak. Ye Chong mengerutkan kening. Ketika dia hendak berbicara, dia mendengar ledakan dari belakang. Lalu, terdengar teriakan, seluruh tambang orang-orang segera menjadi bingung. Ah, tidak baik, saya memukul seseorang, pukul seseorang. Seseorang berteriak panik. Ternyata sebuah batu jatuh dari dinding gua dan mengenai kaki seorang pekerja. Fatih Zhang berdiri, mengayunkan tubuh gendutnya, berjalan mendekat, dan memaki. Apa-apaan, merepotkan sekali, minggir, Ye Chong. Juga berjalan mendekat, terbaring di tanah dengan ekspresi kesakitan, dan terus meratap. Seseorang di sebelahnya berkata, "Ya Tuhan, Zhang, Tuan Zhang, ini tidak baik, seseorang tertabrak batu, kirim dia ke rumah sakit dengan cepat." Fatih Zhang memutar matanya, dikirim ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Cedera kecil ini masih perlu dikirim ke rumah sakit. Biarkan saja dia kembali dan membesarkannya selama 2 hari. Tapi, bisakah ini berhasil? Fatih Zhang mendengus. Saya bilang itu bisa dilakukan, mengapa tidak bisa? Ternyata Niu Huateng menyerahkan semua kekuasaannya kepada Fatih Zhang. Termasuk dana bulanan di sini juga tetap. Niu Huateng meminta Fatih Zhang mengalokasikannya atas kebijakannya sendiri. Fatih Zhang mengantongi sebagian besar uang, dan membayar para pekerja ini sangat sedikit. Jika pekerja yang terluka dikirim ke rumah sakit, itu akan menghabiskan banyak uang, dan mungkin dia harus membayar untuk cedera yang berhubungan dengan pekerjaan. Fatih Zhang tentu saja tidak mau membayar uang itu. Oleh karena itu, dia ingin pria gunung ini pulang untuk membesarkannya terlebih dahulu, lalu mencari alasan untuk mengusirnya. Orang-orang pegunungan ini relatif tertutup, sehingga mereka tidak memahami hukum perburuhan dan sejenisnya. Mereka hanya tahu bagaimana tunduk dan menerima apa yang dikatakan Fatih Zhang. Jadi, tidak ada yang keberatan saat ini. Ye Chong berkata, "Bagaimana saya bisa melakukan itu? Jika kaki ini tidak sembuh, ia akan mudah terinfeksi dan akan mati." Fatih Zhang memelototi Ye Chong dan memarahi, "Omong kosong apa? Yang kamu bicarakan, bukan untuk Lao Liu demi ini, aku sudah lama menamparmu, jadi diamlah." "Sialan, apakah kamu di sini untuk bekerja atau mengganggu panggung?" Ye Chong berkata, "Aku di sini untuk memimpin propaganda, hanya." "Berhentilah mencampuri urusanmu sendiri di sini." Fatih Zhang memarahi. Ye Chong berkata, "Apakah ini masalah bisnis? Ini adalah kehidupan manusia, aku harus mengurusnya, orang ini harus mendapat perawatan medis." "Apakah itu? Apakah Anda bos di sini? Cepat keluar dari sini." Fatih Zhang mengutuk. Melihat Fatih Zhang marah, semua orang menundukkan kepala ketakutan dan tidak berani berbicara. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Ya, saya bos di sini, Fatih Zhang." Balas tertawa dengan marah, "Hehe, apa-apaan ini? Di mana Lao Liu menemukanmu orang yang begitu gila? Apakah Anda bos di sini? Jika Anda adalah bos di sini, saya adalah kakek Anda." Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan pria gendut ini, dan memanggil 2 orang untuk membawa pria gunung yang terluka itu ke ruang terbuka. "Apa yang akan kamu lakukan? Kamu dan aku akan berhenti," seperti yang dikatakan Fatih Zhang. Dia akan melangkah maju untuk menghentikan Ye Chong. Sebelum Fatih Zhang selesai berbicara, Ye Chong menamparkan wajah Fatih Zhang. Ye Chong langsung merontokkan 2 gigi Fatih Zhang. Setengah dari wajah Fatih Zhang bengkak, dan dia memandang Ye Chong dengan ngeri. Kamu berani memukul seseorang? Benar-benar tidak ada hukum." Dia berteriak pada orang gunung lainnya, "Untuk apa kamu berdiri di sana? Aku pergi. Tangkap anak ini." Namun, sekelompok orang di sekitar tidak bergerak. Meskipun mereka tidak mengerti apa-apa, mereka juga tahu bahwa Fatih Zhang tidak melakukan apapun untuk membantu mereka, tapi Ye Chong membantu mereka. Setelah itu, Ye Chong berjongkok di samping pria gunung itu, mengulurkan tangannya dan mencubit kakinya beberapa kali.
Hanya ada suara kakak dan Ye Chong untuk sementara menghubungkan kaki pria gunung itu. Rasa sakit pria gunung itu langsung melemah. Dia memandang Ye Chong dan berkata, terima kasih. Untuk perawatan dan istirahat selama setengah bulan, itu akan baik-baik saja. Kata Ye Chong. Fatih Zhang berhenti, pergi ke rumah sakit bulu ayam. Sekarang kakimu terpasang, bisakah kamu melakukannya sekarang? Jika kamu bisa, pergi bekerja untukku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, bayar saja gajinya dan keluar. Kalau begitu kamu bisa pergi ke rumah sakit jika kamu mau, dan aku tidak peduli jika kamu pergi ke krematorium. Pria gunung itu sedikit malu, dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Tidak apa-apa, sekarang aku memiliki keputusan akhir di sini. Kamu bisa merawat kakimu dan kembali bekerja, dan kamu akan dibayar seperti biasa selama periode ini. Ye Chong menghibur. Fatih Zhang mengangkat alisnya dan memarahi. Apa yang kamu lakukan? Kamu memiliki keputusan akhir, si idiot ini sendiri dilempar batu. Jadi itu bukan urusanku. Mengapa aku harus mengeluarkan uang untuk mendukungnya? Kata Fatih Zhang semakin bersemangat, saya akan melangkah maju. Dia tiba-tiba teringat bahwa setengah dari wajahnya masih sakit, jadi dia segera menghentikan langkahnya. Ye Chong melirik Fatih Zhang dengan dingin, kamu bisa keluar, kamu tidak lagi dibutuhkan di sini. Fatih Zhang ingin mengutuk, tapi dia sedikit bersalah. Tamparan yang baru saja ditampar Ye Chong padanya benar-benar menamparnya. Ya, dia tahu bahwa dia bukan lawan pihak lain. Fatih Zhang menggertakkan giginya, dan berkata dengan kejam. Oke, nak, aku belum pernah melihatmu begitu sombong sebelumnya. Biarkan aku pergi. Oke, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah seorang pemborong real estate. Berani membuat masalah di sini, kamu membuat masalah dengan bos Niu. Tunggu kematianmu. Ye Chong berkata sambil tersenyum, Niu Huateng benar-benar buta. Biarkan kamu datang ke sini sebagai kontraktor. Sangat besar. Nada, tunggu aku, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Kata Fatih Zhang sambil mengeluarkan ponselnya. Dia langsung menelepon Niu Huateng. Niu Huateng ada di dalam mobil, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Fatih Zhang, dia merasa sedikit kesal. Apa? Seseorang berani membuat masalah di tambang emas. Mereka memanggil saya dengan nama, saya tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya berpura-pura di sini. Apa yang Fatih Zhang katakan menyedihkan? Brengsek, katakan padanya untuk menungguku, aku akan pergi sekarang. Niu Huateng memarahi dan menutup telepon. Karena Ye Chong, Niu Huateng sangat mementingkan tambang emas. Fatih Zhang menyeringai dan berkata, nak, bos Niu akan datang, tunggu saja sampai mati. Oke, aku akan menunggu di sini. Ye Chong tertawa. Tidak lama kemudian, hanya terdengar suara rem di luar pekarangan, dan Niu Huateng yang datang. Mendengar suara itu, Fatih Zhang sangat gembira, dan bergegas keluar dari tambang untuk menemuinya. Begitu Niu Huateng mencapai pintu masuk tambang, Fatih Zhang datang. Oh, bos Niu, kamu datang, seseorang berani membuat masalah di wilayah kita. Ini benar-benar berani. Datang dan tangani dia. Fatih Zhang membawa Niu Huateng ke dalam gua. Niu Huateng bertanya sambil berjalan. Hari ini aku ingin melihat siapa yang punya nyali untuk membuat masalah di sini, kata Fatih Zhang sambil menutupi mulutnya yang bengkak. Niu Huateng menjadi lebih marah ketika dia mendengarkan, mengerutkan kening dan mengutuk. Oke, biarkan aku melihat siapa itu. Sambil berbicara, keduanya sudah masuk. Fatih Zhang menunjuk Ye Chong dan berkata, Bos Niu, itu bajingan, kamu hanya tahu bagaimana melakukan seni bela diri, dan kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Bos Niu, bunuh dia. Pada saat ini, Ye Chong juga melihat Fatih Zhang dan Niu Huateng. Dia menunjukkan senyum penuh arti. Niu Huateng terkejut saat melihat bahwa itu adalah Ye Chong. Tanpa diduga, Ye Chong yang datang. Dan Fatih Zhang masih memarahi Ye Chong. Bos Niu, saya berbicara tentang bajingan ini ya. Retak,
Niu Huateng menamparkan wajah Fatih Zhang. Dia juga sangat kuat, dan sisi lain dari wajah Fatih Zhang juga bengkak. Fatih Zhang tampak bingung. Niu, Tuan Niu, apa yang terjadi? Tamparan itu begitu keras sehingga semua pekerja gunung menoleh. Semua orang tercengang, mereka tidak mengerti bagaimana Niu Huateng ini mengalahkan Fatih Zhang. Niu Huateng tidak menjawab Fatih Zhang, dan bergegas mendekat. Oh, ternyata Dr. Ye, kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang ke sini? Ye Chong tersenyum dan tidak menjawab. Niu Huateng sedikit malu, dan berkata, apakah bajingan bodoh di bawah tanganku ini menyinggungmu? Aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Jangan khawatir, Dr. Ye. Kemudian Ye Chong berkata sambil tersenyum, pria ini benar-benar dia bajingan. Dia hanya peduli pada uang, dan tidak peduli dengan hidup dan mati para pekerja di bawah. Jika aku menabraknya dan memukulinya, Niu tidak akan tersinggung. Bukan, tidak, Tuan Ye hanya bercanda. Niu Huateng memikirkan Fatih Zhang. Dimarahi 10.000 kali, bajingan ini melakukan hal seperti itu benar-benar membuatku malu. Pada saat ini, Fatih Zhang menatap Niu Huateng dan Ye Chong tercengang. Dia terkejut melihat Niu Huateng tampak sangat menghormati Ye Chong. Fatih Zhang segera menghampiri dan bertanya, Niu, Bos Niu, kamu bajingan? Kamu tahu siapa ini? Ini bos tambang emas, Dr. Ye. Niu Huateng memarahi. Fatih Zhang menjadi pucat karena ketakutan. Apa? Oh, ternyata Dr. Ye, maafkan aku benar-benar tidak tahu Taisan. Fatih Zhang meminta maaf kepada Ye Chong berulang kali. Ye Chong tersenyum dan tidak berbicara, hanya melambaikan tangannya. Niu Huateng segera mengerti, dan berteriak, ayo, keluarkan pria gendut ini dari sini, jangan. Tuan Niu, saya salah, saya tahu saya salah, Fatih Zhang memohon dengan wajah pahit. Belum tunggu aku membantumu keluar, oke, Niu Huateng memarahi. Fatih Zhang sangat ketakutan sehingga dia segera lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Pekerja migran gunung di sini sering diintimidasi oleh Fatih Zhang. Ketika mereka melihat Fatih Zhang melarikan diri, mereka semua bertepuk tangan dan merayakannya. Ye Chong memandang pria gunung yang baru saja berbicara lebih berani. Mulai sekarang, Anda akan menjadi kapten baru. Pria gunung itu sangat gembira. Terima kasih bos, terima kasih bos. Niu Huateng bertanya, dia berkata, ngomong-ngomong, Dr. Ye, ada apa denganmu di sini? Ye Chong berkata, aku akan datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah di sini sepenuhnya. Maksudmu? Masalah menghantui? Tanya Niu Huateng. Ye Chong mengangguk. Dr. Ye, tempat ini sangat jahat. Saya mendengar banyak hal terjadi sebelumnya, dan saya mengundang banyak pendeta Tao, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Anda, Niu Huateng ragu untuk berbicara. Yang dia maksud adalah bahwa Ye Chong tidak kemampuan untuk memecahkan masalah di sini. Ye Chong tersenyum dan tidak banyak bicara. Aku punya alasan, aku akan turun dan melihatnya sekarang. Mengatakan itu, Ye Chong berjalan masuk. Pada saat ini, kapten baru dari orang gunung berkata, Bos, jangan berani masuk, Dewa Gunung tinggal di sini. Dewa Gunung? Tanya Ye Chong geli. Ya, desa kami mengatakan bahwa orang-orang sering mati di sini sebelumnya karena mereka menggali terlalu dalam dan mencapai kediaman Dewa Gunung, yang mengganggu sisa Dewa Gunung. Jadi Dewa Gunung kesal, Anda baru saja membunuh seseorang, kata penghuni gunung lainnya. Ya, jika kamu masuk lagi, kamu pasti akan dihukum oleh Dewa Gunung. Ye Chong tersenyum, dan dia tentu saja tidak mempercayai pernyataan ini. Niu Huateng berkata, Dr. Ye, Dewa Gunung mungkin tidak ada, tapi di dalam benar-benar aneh, lebih baik tidak pergi. Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, semuanya, tidak apa-apa. Iya. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke pintu kamar batu. Niu Huateng mengikuti dari dekat.
sementara orang gunung lainnya mengawasi dengan hati-hati dari kejauhan. Ye Chong mengeluarkan 2 potong batu giok kuno dan memasukkannya ke dalam depresi gerbang batu. Benar saja, itu pas. Kemudian, hanya suara klik yang terdengar dari dalam gerbang batu. Suara ini mengejutkan semua orang gunung lagi, dan mereka semua mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, Ye Chong mendorong dengan keras, dan pintu batu itu terbuka. Bau debu yang telah disegel untuk waktu yang lama melayang keluar. Setelah gerbang batu, ada koridor gelap lainnya. Koridor ini berputar ke bawah, mengarah langsung ke ruang bawah tanah. Segera setelah itu, dari kegelapan, terdengar suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong. Suara itu begitu melengking sehingga membuat semua orang ketakutan menjadi bodoh. Apakah di sini benar-benar berhantu? Mungkinkah Dewa Gunung sedang memperingatkan kita? Ye Chong tidak peduli, dan masuk sendirian. Tuan Ye, hati-hati, kata Niu Huateng dari belakang. Setelah Ye Chong masuk ke dalam gua, suara hantu dan serigala yang melolong bisa terdengar lebih jelas. Setelah itu, Ye Chong berjalan menyusuri koridor, dan tidak lama kemudian, cahaya di pintu masuk sama sekali tidak terlihat. Lingkungan benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Namun, Ye Chong memiliki mata Dewa Naga dan dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan, yang tidak menjadi masalah baginya. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Chong tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakang. Ye Chong mendengus dingin, "Yingsai kecil, kamu berani lancang denganku." Mengatakan itu, Ye Chong menjentikkan jarinya dengan santai, dan semburan aura naga dan phoenix meletus. Udara dingin di belakangnya segera dipaksa kembali. Saat ini, di depan Ye Chong, bayangan hitam muncul. Dalam bayang-bayang, sepasang mata menyeramkan bisa terlihat samar-samar menatap Ye Chong. Itu adalah hantu yang bercokol di sini, pasti karena ada harta di sini, jadi para hantu enggan pergi. Sambil berbicara, hantu itu menjerit dan bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong mengeluarkan jimat giok, memberikan minuman ringan, menuangkan energi sejatinya ke dalam jimat giok, dan kemudian meninjunya. Detik berikutnya, jimat giok mengenai hantu itu. Kemudian, hanya ada desisan, dan segera setelah itu, terdengar tangisan dan lolongan. Detik berikutnya, hantu itu berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang. Setelah menyingkirkan hantu itu, Ye Chong terus berjalan. Sekitar 5 menit kemudian, Ye Chong berjalan ke bawah dan sampai di ruang batu bawah tanah. Bilik batu ini sangat besar, dengan kolam di tengahnya. Air di kolam itu jernih, dan dengan latar belakang lingkungan sekitarnya, menghadirkan warna hitam transparan. Airnya sangat tenang. Ye Chong dapat dengan jelas melihat sekelompok ikan besar berwarna-warni berenang di air. Ikan ini berwarna sangat cerah sehingga pasti sangat beracun. Ye Chong tahu bahwa tidak hanya ikan, tetapi seluruh genangan air sangat beracun, dan manusia akan segera mati jika mereka menyentuhnya. Di dasar kolam juga terdapat peti. 4 rantai besi dihubungkan ke 4 sudut kotak, dan rantai besi digantung di udara, memanjang dari air ke pantai. Di 4 arah timur, barat, selatan, dan utara, ada benda seperti katrol yang diikat dengan rantai besi. Ye Chong melihat bahwa hanya 4 orang yang dapat memutar katrol pada saat yang sama untuk mengangkat kotak dari dasar air. Apa yang harus disembunyikan di dalam kotak ini? Tentu saja, ini hanyalah cara orang biasa. Untuk Ye Chong, dia hanya pergi ke air untuk mengambilnya. Ye Chong memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya, dan air yang sangat beracun bagi orang lain tidak ada artinya baginya. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengulurkan tangan untuk menyentuh air. Sesuatu yang tak terduga terjadi padanya. Tepat ketika dia hendak menyentuh permukaan air, selapis cahaya kemasan tiba-tiba muncul di permukaan air. Selain itu, semakin Ye Chong meningkatkan kekuatannya, semakin kuat kekuatan pemblokiran dari cahaya kemasan ini.
Bahkan kekuatan Ye Chong tidak dapat menembus lapisan cahaya keemasan ini. Namun, Ye Chong sangat gembira. Sepertinya Tian Jinzu benar-benar ditempatkan di bawah kolam. Tampaknya hanya sesuai dengan mekanismenya, diperlukan 4 katrol untuk memutar rantai besi untuk mengangkat kotak. Keempat katrol itu berjauhan, tidak peduli seberapa mampu Ye Chong sendirian, dia tidak dapat mengangkat keempat rantai besi itu pada saat yang bersamaan. Ia juga membutuhkan bantuan orang lain. Ye Chong berpikir sejenak, lalu kembali dengan cara yang sama. Semua orang berada di depan pintu simen, menatap dengan gugup ke bagian dalam yang gelap. Beberapa orang gunung masih berdiskusi dengan suara rendah. Itu pasti tempat Dewa Gunung. Sudah berakhir. Bos sudah lama tidak keluar. Dewa Gunung pasti sudah membunuh bosnya. Jangan bicara omong kosong, Niu Huateng berteriak. Semua orang gunung tidak berani berbicara. Saat ini, Ye Chong keluar dari dalam. Niu Huateng sangat gembira. Tuan Ye, bagaimana? Apakah Anda menemui bahaya? Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak ada bahaya di dalam. Dia melirik orang-orang gunung di sekitarnya. Saya butuh 3 orang. Turun dan tolong, jangan khawatir, di sini aman, saya sudah menyingkirkan hantu jahat. Mendengar ini, banyak orang gunung menundukkan kepala, dan tidak ada yang mau turun. Ye Chong memandangi kapten yang baru diangkat dan berkata, bawa kalian berdua dan turun bersamaku. Kapten orang gunung menangis dan berkata, ya Tuhan, itu tidak bisa dilakukan, bos, ini terlalu berbahaya untuk turun. Bagaimana jika Dewa Gunung tidak senang dan telah memakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Dari mana Dewa Gunung berasal? Jangan terlalu percaya tahayul, kata Niu Huateng. Tapi orang gunung itu tetap tidak berani turun. Ye Chong merasa geli, dan dia juga berkata bahwa tidak ada gunanya memberitahu orang-orang gunung ini bahwa mereka tidak percaya tahayul. Sebaiknya ikuti saja mereka. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata dengan sungguh-sungguh. Hehe, sebenarnya, aku baru saja melihatnya. Tidak ada Dewa Gunung di dalamnya. Itu adalah tempat di mana Taisang Laojun biasa membuat alkimia di dunia fana sebelum dia menjadi yang abadi. Apa? Tempat Taisang Laojun membuat alkimia? Ye Chong mengangguk. Benar. Apakah menurutmu ini adalah gua biasa? Ini adalah tempat yang diberkati, negara menjadi kaisar pertama di dunia. Kemudian, Kaisar Song Kuei juga melarikan diri ke sini. Meskipun dia adalah kaisar yang naik tahta dan turun tahta paling cepat, tetapi dia juga sangat terkenal. Kata-kata Ye Chong menggertak semua orang. Saya terkejut untuk sementara waktu. Niu Huateng tertawa di sampingnya. Ye Chong melanjutkan, saya akan bertanya kepada Anda. Apakah Anda ingin menjadi terkenal? Apakah Anda ingin menjadi pejabat tinggi? Apakah Anda ingin menghasilkan banyak uang? Semua orang mengangguk dengan penuh semangat, ya. Pada saat ini, tidak hanya kapten orang gunung, tetapi juga orang lain. Semua orang sangat ingin diberkati bersama Ye Chong Jidong. Bos, bawa kami masuk dan lihatlah, Ye Chong berpikir dalam hati. Bawa begitu banyak orang, aku khawatir akan ada terlalu banyak orang. Dia hanya membutuhkan 3 orang untuk membantunya menarik rantai besi di waktu yang sama. Ye Chong berkata, semuanya, jangan khawatir, saya akan mengambil 3 dari mereka terlebih dahulu, dan Anda akan memiliki kesempatan nanti, jadi Anda bisa masuk. Ye Chong mengatur. Kapten orang gunung, mengambil 2 gunung orang, mengikutinya, dan memasuki simen lagi sesudahnya. Kali ini, semua orang menatap iri. Kapten pendaki gunung dan 2 orang lainnya memegang lampu penambang, menerangi kegelapan di dalam gua. Ye Chong sudah menyingkirkan hantu itu. Kali ini mereka pergi ke kamar batu tanpa masalah. Ketika ketiga orang gunung itu melihat bilik batu, terutama kolam air besar di tengahnya, dan ada ikan besar berwarna-warni di dalamnya, mereka semua ketakutan. Ya Tuhan, ini pasti istana naga. Saya mendengar dari kepala desa bahwa istana naga terlihat seperti ini, kata seorang penduduk gunung.
Kapten orang gunung terkejut. Apa? Apa yang dikatakan kepala desa, itu pasti benar. Kepala desamu belum pernah melihat istana naga. Dia berbicara omong kosong. Kata Ye Chong, bagaimana mungkin, kepala desa kami tahu segalanya? Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menontonnya di TV Istana Naga dalam perjalanan ke barat seperti ini. Kata pria gunung itu, Ye Chong hanya geli dan tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Kamu lihat 3 rantai besi di sana, 1 orang menarik 1, dan kita berempat menarik kotak bawa air bersama-sama. Kata Ye Chong, orang gunung berkata dengan cepat, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, di bawah rantai besi ini adalah Istana Naga. Jika Raja Naga di Istana Naga diganggu, itu akan menjadi mengerikan. Jika Raja Naga tahu, tidak bisakah dia memakan kita semua? Kata Kapten orang gunung. Ye Chong terdiam, jadi dia hanya bisa berkata, kalian akan berbicara omong kosong. Bukankah aku mengatakannya, ini adalah tempat di mana Tuhan Yang Maha Esa membuat alkimia. Saya meninggalkan setumpuk ramuan di sini, dan menguncinya di kotak ini. Benarkah? Kapten Sanmin bertanya dengan heran. Apakah itu palsu? Ye Chong berkata dengan serius. Kalian beruntung kali ini. Bawa pil ini, dan setiap orang yang melihatnya akan mendapat bagian, dan kemudian aku akan berbagi 1 atau 2 denganmu. Aku melihatmu. Kalian baik. Itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Jika kamu tidak percaya padaku, cepatlah dan suruh orang lain turun. Hanya yang bermarga Niu, aku pikir dia sangat positif untuk turun. Jadi pergi dan ganti dia. Ye Chong berkata begitu mereka mengatakannya. 3 orang gunung menjadi cemas. Jangan, kami percaya, ayo lakukan. Ye Chong mengangguk. Benar, izinkan saya memberitahu Anda. Ini adalah pil Taisang Lao Jun. Obatnya bisa menyembuhkan semua penyakit. Benarkah, bisa menyembuhkan penyakit? Apa saja? Tanya Kapten orang gunung. Ye Chong berkata, tentu saja. Pada saat ini, Kapten gunung datang ke telinga Ye Chong dan membisikkan beberapa patah kata. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia tersenyum, menepuk pundak Kapten orang gunung, dan berkata, aku sudah mengatakan semuanya, ini adalah obat mujarab, dan itu bisa menyembuhkan segalanya. Untuk penyakit jangka pendekmu, itu akan sembuh dalam beberapa menit. 2 orang gunung lainnya tertawa. Kapten orang gunung tersipu, dan berkata, mengapa kamu tertawa? Kalian berdua, cepat tarik rantai besi di sana, dan ikuti perintah bos. Kemudian, keempatnya berdiri di 4 arah. Ye Chong memberi perintah, dan keempatnya menarik rantai besi pada saat bersamaan. Hanya untuk mendengar suara pengadukan meja putar, woho, terdengar. Mencicita derita, keempat rantai besi itu semakin pendek, dan kotak di bagian bawah ditarik keluar sedikit demi sedikit. Ketika kotak itu keluar dari air, cahaya kemasan tiba-tiba menyala, menerobos air, dan menerangi seluruh ruangan batu. Ini mengejutkan Kapten Gunung dan 2 lainnya. Salah satu dari mereka sangat ketakutan sehingga dia berkata, aduh, dan duduk di tanah. Untungnya katrol memiliki mekanisme penguncian, sehingga selama rantai besi digulung tidak akan meluncur ke belakang secara otomatis. Melihat kotak itu keluar dari air, Ye Chong sangat gembira. Kemudian, dia mengetuk jari kakinya dengan ringan, dan tubuhnya terbang keluar. Ye Chong seringan burung layang-layang, terbang lebih dari 10 meter, mendarat di sebelah rantai besi, dan menginjak air dengan ringan. Ketiga orang gunung itu tercengang. Ye Chong ini benar-benar bisa berdiri di atas air. Ayat Tuhan, kepala desa memberitahuku bahwa ini disebut Kinggong mengambang di atas air. Kata Kapten orang gunung, pada saat ini, dengan lambaian tangannya, Ye Chong tiba-tiba membuka kotak itu. Benar saja, di dalam kotak itu, tergeletak sebuah manik emas dengan tenang, seukuran kepalan tangan. Itu adalah manik Tianjin. Ye Chong sangat gembira, mengambil manik-manik itu dan memasukkannya ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Kemudian,
Ye Chong mengetuk permukaan air lagi dan kembali ke pantai. 3 kapten orang gunung bergegas. "Ayah Tuhan, bos, kamu luar biasa, dan kamu bisa berenang di atas air dengan King Gong yang telah lama hilang." Seorang penghuni gunung berkata dengan emosi. Ye Chong tersenyum. "Hehe, rendah hati dan rendah hati." Dia dalam suasana hati yang baik, lalu mengeluarkan 3 pil dan menyerahkannya kepada 3 orang gunung. "Ini yang aku katakan, ramuan Taisang Laojun. Jika kamu meminumnya, dijamin akan menyembuhkan penyakit ringanmu," kata Ye Chong. 2 orang gunung lainnya memandangi pemimpin gunung dan tersenyum lagi. Kepala gunung tersipu dan memelototi 2 lainnya. Mereka bertiga meminum pil itu dengan penuh semangat. Meskipun ini hanya ramuan yang disempurnakan oleh Ye Chong sendiri, kemanjurannya tidak jauh lebih buruk daripada ramuan tersebut. Selain memperkuat tubuh, merawat rahasia tak terkatakan, kapten orang gunung dan masalah kecil lainnya bahkan lebih mudah, yang dapat dianggap sebagai hadiah untuk 3 orang gunung. Kemudian, Ye Chong kembali ke tambang bersama mereka bertiga. Niu Huateng dan yang lainnya sedang menunggu di sini. Melihat Ye Chong dan yang lainnya keluar, mereka semua menghela nafas lega. Ye Chong secara singkat memberitahu Niu Huateng tentang situasi di dalam, dan mengatakan bahwa penambangan dapat dilanjutkan di sini sekarang. 3 orang gunung yang baru saja memasuki gua dikelilingi oleh orang-orang, mengganggu mereka untuk menceritakan situasi di dalam. Saat ini, ketiga orang gunung itu menjadi sangat bangga, meludah dan membicarakan apa yang mereka lihat di dalam. "Ya Tuhan, ada naga emas itu terbang melewatiku," kata kapten orang gunung. "Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kepala desa belum pernah melihatnya." Semua orang berseru ketika mendengar ini. Ye Chong merasa geli, dan berpikir bahwa sang kapten terlihat jujur, tetapi sebenarnya dia adalah seorang pembual yang baik. Setelah mendengar kata-kata kapten orang gunung, semua orang sangat ingin mencoba dan pergi ke gua peri di dalamnya. Ye Chong tidak menghentikannya, tetapi hanya memperingatkan semua orang bahwa kolam air di ruang batu itu beracun. Jadi mereka tidak boleh menyentuhnya, dan jangan menangkap ikan di dalamnya. Kemudian, dia menjelaskan kepada Niu Huateng lagi sebelum pergi. Keesokan harinya, Ye Chong ingat bahwa dia sudah lama tidak berada di sisi Tang Chun. Dia kebetulan tidak ada hubungannya hari ini, jadi dia akan mengunjungi grup Dewa Naga. Ye Chong menelepon Tang Chun dan berkata dia ingin mengunjungi perusahaan. "Awalnya, saya ingin mengajak Tang Chun makan siang." Pada akhirnya, Tang Chun berkata bahwa dia terlalu sibuk dan meminta Wu Aidi untuk menerima Ye Chong. Ketika Wu Aidi mendengar bahwa Ye Chong telah datang, dia sangat senang, dan dia menunggu di gerbang perusahaan lebih awal. Begitu mobil Ye Chong tiba, Wu Aidi menyambutnya dengan penuh semangat. Wu Aidi mengenakan setelan formal hari ini, dengan setelan all di tubuh bagian atas dan rok yang membungkus pinggul di tubuh bagian bawah. Pada kedua kakinya yang panjang, dia mengenakan stoking termal yang dikenal sebagai artefak kaki telanjang, dan sepasang sepatu bot hitam bertumit tinggi di kakinya. Pakaian ini memiliki sikap wanita kerah putih, dan Wu Aidi sendiri tampaknya menjadi lebih seperti wanita yang kuat. Wu Aidi menatap Ye Chong sambil tersenyum, dan berkata, "Kakak Ye Chong, kamu di sini. Lama tidak bertemu. Nah, Sister Tang Chun juga sangat baik padaku dan telah mengajariku banyak hal. Sekarang, aku memahami banyak prinsip bisnis," kata Wu Aidi. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Oke, ikuti saja Tang Chun dan bekerja keras. Sebentar lagi, kamu akan bisa mengelola perusahaan sendiri. Aku masih jauh." Wu Aidi sedikit tersipu karena pujian Ye Chong. Kemudian, Wu Aidi melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Brother Ye Chong, Sister Tang Chun secara khusus memerintahkan Anda untuk datang dan pergi ke Departemen Litbang yang didirikan oleh perusahaan kami untuk melihat-lihat, ada produk yang saya ingin Anda bantu penelitiannya." Ye Chong benar-benar tercengang. Saya datang ke sini karena saya ingin mencari Tang Chun untuk makan malam. Pada akhirnya,
Tang Chun dikirim untuk bekerja bahkan tanpa melihat bayangan Tang Chun. Ye Chong mengangkat bahu, lalu mengikuti Wu Aidi ke dalam gedung grup Longshan. Ini awalnya adalah bangunan grup Li. Setelah menjadi grup Dewa Naga, dekorasi di dalamnya telah banyak diperbaiki. Setelah Tang Chun mengambil alih, kecuali kroni keluarga Li, tidak banyak orang yang di PHK. Sekarang para pemimpin senior di gedung grup Longshan secara alami mengenal Ye Chong. Namun, eksekutif tingkat tinggi ini umumnya bekerja di atas lantai 11, sedangkan yang di bawah adalah karyawan biasa dan orang-orang dari departemen bisnis. Mereka tidak tahu siapa Ye Chong. Kakak Ye Chong, kamu benar-benar tidak memberitahuku sebelumnya bahwa perusahaan ini sebenarnya milikmu, kata Wu Aidi. Setelah dia datang, dia mendengar apa yang dikatakan Tang Chun. Ye Chong tersenyum, aku hanya penjaga toko yang lepas tangan, tapi Tang Chun memiliki keputusan. Akhir keduanya berkata saat mereka naik lift. Ngomong-ngomong, mengapa kamu mengatur departemen R dan D begitu cepat? Tanya Ye Chong. Wu Aidi berkata, Saudari Tang Chun, yang mengangkut bahan baku dan instrumen siap pakai dari Provinsi Jiangdong ke ibu kota, dan mendirikan Departemen Litbang sementara di sini untuk melakukan pekerjaan pengembangan baru bagi kelompok pengguna di ibu kota, Ye Chong. Menunjuk mengangguk, itu saja. Nyatanya, formula Ye Chong sudah sempurna untuk produk seri Dragon God. Namun kini tugas utama Departemen Penelitian dan Pengembangan adalah menambahkan berbagai bahan wewangian ke dalam seri Dragon God. Ternyata saat saya di Provinsi Jiangdong, ada mentimun, apel, blueberry dan rasa lainnya. Namun, sepertinya rasa ini tidak terlalu populer di ibu kota, jadi Tang Chun ingin mengikuti orang Romawi dan mendapatkan rasa baru. Kepala Departemen R dan D direkrut oleh Sister Tang Chun. Dan dia adalah orang yang telah kembali dari belajar di luar negeri. Dia luar biasa. Wu Aidi berkata. Namun, itu hanya sedikit. Mengganggu? Sedikit menyebalkan, Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Aidi tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Wajahnya memerah, dan dia segera menutup mulutnya. Tepat pada saat ini, lift mencapai lantai 10. Setelah keduanya turun dari lift, sekilas mereka dapat melihat bahwa seluruh lantai pertama dari lantai 10 terbuat dari partisi kaca. Melalui kaca temper, beberapa instrumen besar dapat dilihat dalam operasi konstan. Beberapa personel R dan D berjas putih sibuk bola-balik. Kakak Ye Chong, tunggu di sini sebentar, aku akan pergi menemui kepala Departemen Litbang. Kata Wu Aidi. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju koridor di sebelah kiri, yang seharusnya menjadi area kantor. Ye Chong tidak melakukan apa-apa, jadi dia berjalan di sepanjang koridor di sebelah kanan, di mana ada bengkel. Sambil berjalan, Ye Chong melihat karya staf ini melalui jendela. Melihat itu, Ye Chong tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa anggota staf ini menambahkan rasa kimiawi ke rangkaian produk Longshan. Produk seri Longshan semuanya alami, tanpa aditif, dan tidak membahayakan tubuh manusia. Meskipun setelah menambahkan pewangi kimia ini, baunya sangat harum, namun lama-kelamaan akan tetap mempengaruhi kulit manusia. Bukankah ini akhir dari permainan? Ye Chong langsung membuka pintu dan mendobrak masuk. Ada apa denganmu? Siapa yang memintamu menambahkan produk kimia ini? Banyak staf tercengang, mereka memandang Ye Chong, tetapi mereka tidak tahu siapa itu. Aku menebusnya untukmu? Apakah kamu keberatan? Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba berjalan mendekat, mengenakan kacamata berbingkai emas, berusia sekitar 40 tahun. Siapa kamu? Ye Chong bertanya. Siapa saya? Saya kepala Departemen R dan D, Li Mansiu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Ternyata pria ini adalah kepala Departemen R dan D yang dibicarakan Wu Aidi, Li Mansiu. Wu Aidi pergi ke area kantor untuk mencari menteri, tetapi dia mungkin tidak dapat menemukannya. Apakah kamu kepala R dan D di sini? Ye Chong bertanya.
Itu benar. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan? Li Manxiu mengerutkan kening dan menatap Ye Chong. Siapa kamu? Apakah kamu dari Biro Pengawasan? Ye Chong menggelengkan kepalanya. Li Manxiu diam-diam menghela nafas lega. Karena ini bukan dari Biro Pengawasan, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah pusat penelitian dan pengembangan? Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang? Tinggalkan aku sekarang. Ye Chong bertanya balik. Aku bertanya padamu, Anda memasukkan rasa kimia ini, berbahaya bagi tubuh manusia, tahukah Anda? Aroma kimia ini tidak berbahaya. Ini adalah wewangian yang paling populer. Saya membawanya kembali dari luar negeri. Apa yang kamu tahu? Beraninya kamu menunjuk ke sini, kata Li Manxiu. Tidak berbahaya. Saya pikir Anda tidak mengerti apa-apa. Ye Chong mencibir. Li Manxiu tidak senang. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya peneliti senior yang kembali dari belajar di Meiguo. Siapa Anda? Beraninya saya tidak tahu apa-apa. Apakah Anda sudah gila? Saya bertanya kepada Anda, apakah ada alkohol lauril dalam esensi kimia ini? Tanya Ye Chong. Begitu Ye Chong menciumnya dengan hidungnya, dia bisa mencium bahan dasarnya. Lauril alkohol adalah ramuan obat kuno yang sangat harum tapi beracun. Li Manxiu terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chong dengan alkohol laurat. Namun, memang ada asam kuat natrium lauril dalam esensi ini, yang merupakan bahan yang sedikit beracun. Agaknya pihak lain mengacu pada bahan ini. Padahal, ilmu Ye Chong didapat dari warisan Dewa Naga. Dalam warisan Dewa Naga, secara alami tidak ada nama komposisi kimia modern. Namun, asam kuat natrium lauril adalah rumus molekul utama dalam alkohol lauril. Kamu, bagaimana kamu tahu? Li Manxiu menatap Ye Chong dengan heran, bersambung.